Halo semuanya, balik lagi di channel ini seperti biasa. Kalau kita melihat game Clash Royale yang pasti kita bakal main gamenya, tapi hari ini kita bakal bercerita tentang cerita sesuatu gitu. Oke, dan sini terus ngapain aku buka gini ya? Aku cuman buat kalian itu kayak ngelihat itu loh, apa itu apa? Jangan lihat video ketika aku sedang itu ya kill sambil itu kompor. Langsung aja kita lihat cara pertandingannya dan aku bakal buka dulu ceritanya. Yang ini aku ceritanya aku ngeliat, bisa kan kayak aku cerita cuman nggak ngelihat salin sebenarnya aku kayak gitu. Ini betul ini pasti keluarin lama karena sinyalnya, jadi tanya ini yang tidak mengkonduktifkan sinyalnya. Yang seharusnya aku langsung ada keluarin tuan ya, jadi dia ngapus ya. Itu aku udah ngajak kali-kali udah pencet tidak bisa, sinyalnya sangat tidak berkonduktif. Saya begitu. Masih ada lagi kayak gitu ya. Aku bakal cerita dulu. Jadi ini cerita dari saya dikasih dari ayahku di sudah aku ceritakan ceritanya. Nah, nama ceritanya ini adalah Rumah Bayi. Bisa aja kita buat mati. Waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangun kasar untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib hari itu sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang gancang mencemari rumah suci dengan perbuatan yang kejam. Pencuri sialan yang tangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling sahut menyahut, menumpahkan sumpah serata. Kenapa? Karena sengaja. Rombongan masa itu saling sahut menyahut, menumpahkan sumpah serapah. Sekali salah satu di antara mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar. Oke, gitu. Dan terus mereka makin dekat. Semerbak melati di bawah angin dari arah rimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati. Konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah itu. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Hihihi. Namun kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai bahkan di dalam rombongan. Bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri. Sombong nih orang-orangnya. Karena walau ada Pak Haji, saya tetap makhluk-makhluk halus itu tetap aja mereka dapat menghantui kita semua. Jadi jangan sombong walau ada seorang yang hebat. Oke. Nah, itu adalah itu aneh. Maksudnya apa ya namanya? Hal bagus, hal baik, hal positif ya. Bau melati makin kental, kiat menusuk hidung, wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak beberapa lama kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah. Allahu Akbar, kata Pak Haji, mengucapkan takbir. Pandangan menatap tajam ke awang-awang
sementara warga yang lainnya senyap. Beberapa gemetaran, ada juga yang mulutnya sampai menganga. Dan perempuan itu muncul melambung-lambung di antara dua pepohonan ribut. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku tanda tanya. Bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Serga wanita yang wajahnya tertutup rambutannya. Kau mau nangkap pencuri kotak amal? Jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya, kata setan. Setan terkutuk. Sudah terkutuk. Supaya membela bandit yang kelakuannya terkutuk, kata Pak Haji. Kamu lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Kejutan kata itu diiringi tawa cekikan bau melati bertabaran. Cekikan bau melati bertabaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Bekas-bekaslah terbakar dan enyah kamu ke neraka, kata Pak Haji. Pak Haji membacakan ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama mendukung. Mendengar suara zikir terdengar sebagai segerombolan lebah. Tak lekas kebakaran, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membaca berjuz Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati. Ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon ini. Apa maksudnya setan maksud? Aku tahu siapa pencuri kotak amal. Dia cuma anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi jatuh. Simboknya baru saja meninggal. Seminggu yang lalu tanah kuburan masih basah laut ini. Kalian mau menghabisi? Bagaimana bisa menderita anak ini luput dari jangkauan kalian? Kata si itu apa si hantu penjual. Semua terdiam. Pak Haji semakin jengkel. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri, sebut Pak Haji. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara sementara anak ini kelaparan. Hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja? Contoh wanita hantu berjalan. Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang. Pak Haji masih membela diri. Meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman. Tapi Allah yang sembah itu kelaparan, kehausan. Sedang kalian tahu mau mengudusnya. Kata hantu. Kurang ajar. Dan kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar, kehausan. Katakan. Pak Haji kembali menaiki suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbih terlihat melilit pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani wanita itu kembali cekikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Untuk Pak Haji dalam betapa menyesal. Ia kini
Bau melati semakin tidak wajar, akan membuat pusing dan mual. Beberapa orang yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pingsan paling akhir. Pak Haji bangun. Pak Haji pingsan